Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pinter ra kasil, sombonge tok sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak? Keton nerangno gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya dadi kowe ben nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong iku wis repot. Ora usah diterusno Jadi bukti empirik itu mengarah Ismail itu jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip nang Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadi ulimla bismillahirrahmanirrahim terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi nabi turunannya siapa? Karena syarat nabi itu harus turunan nabi. Makanya berjanji nerangkan wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah. Yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diteruslah sampai wa'adnanu bila roy bin intadzabil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Itu partaimu. Mereka berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah. Jadi terus gue menang. Kenapa? Ya itu tadi. Sakjane mau diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah. Nambah waca Arab terus kira paham mantra. Mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Nah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja. Kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjek kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya lah ketika berhala banyak, Nabi gak mau madhep Ka'bah. Nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, ha antum haula ihajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi. Padahal Yahudi itu putu Nabi Ibrahim. Yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim. Mau jadi wali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut. Mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani. Mbah Hashim pengikut Mbah Yeni. Kan kacau kan. Lah itu terus Allah gojlok tadi.
Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa. Musa iku generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fankihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wabal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqilla Allahu makhraja. Tekan dadi wali kepingine entuk dhuwit yang enggak terduga. Dadi uteke ku dhuwit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng dhuwit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh dhuwit. Jadi wis kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae demi. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Oh, yes. Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan milih sengguri kan. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah, pokoknya arah Ismail ya Iska. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju Iska, tapi ben kok. Aku kadang ya, aduh matane wong tenan. Ya sudah, pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat, yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh matane wong guys. Sabar. Ismail wis gak? Sekawe Ismail. Soale mele sing nguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah, kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi koyo ngono kersane pangeran banyak Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Lah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Nggih mboten. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid yang bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, ndak ada jubah, ndak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune sugih kei jungkup wali besar Ruhin yang terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas iki. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Lho saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatane yang nggone lemari ini mau ana kitab. Mbok nek nggone manane keris kan.
Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku yo Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bi'ali ta'ifina wal akifina war rukais sujud. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid.